Nah saudara, kita akan melanjutkan pembahasan dari Keluaran 20. Saya mengajak kita membaca Keluaran 20. Saya membaca hanya ayat yang ke-7, kita membahas kali terakhir untuk ayat yang ke-7 ini, yaitu perintah jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Kita sudah membahas hukum yang pertama, jangan ada padamu Allah lain. Kita sudah membahas hukum yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya, atau beribadah kepadanya. Lalu hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, hati kami penuh dengan sukacita karena Engkau menyatakan diri kepada kami. Kami hanyalah orang berdosa dari bangsa-bangsa kafir yang tidak punya tradisi menyembah Tuhan. Nenek moyang kami adalah penyembah-penyembah berhala, dan Tuhan menginterupsi tradisi ini melalui berita Injil yang Tuhan sampaikan kepada nenek moyang kami. Sehingga di dalam sejarah kehidupan dari keluarga kami, sebelum kami lahir, pernah ada berita Injil disampaikan. Entah itu disampaikan kepada kakek dari kakek kami, sehingga sejak saat itu keluarga kami menjadi Kristen. Atau disampaikan kepada ayah kami, sehingga kami menjadi Kristen. Atau disampaikan kepada kami, walaupun ayah, kakek, dan seluruh keturunan sebelumnya belum pernah mengenal nama Kristus. Dimanapun Tuhan memilih untuk menginterupsi dan memberitakan Injil, kami sudah terima berita Injil itu. Dan kami bersyukur, hati kami berlimpah karena kami bukan penyembah berhala, meskipun kami sebenarnya adalah keturunan dari penyembah-penyembah berhala. Kami bersyukur karena Tuhan memanggil kami untuk kembali kepada Tuhan. Tuhan, kini kami mau belajar menghargai nama-Mu. Mau belajar hidup kudus untuk menguduskan nama-Mu. Mau belajar untuk hidup di dalam kemuliaan Tuhan, sehingga keagungan kami sebagai manusia dinyatakan oleh karena kemuliaan Tuhan. Biarlah sebagai gambar-Mu kami hidup dengan limpah, oleh karena kami dipimpin oleh firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang hina dan tidak layak, biarlah lewat mulutnya, belas kasihan dan anugerah Tuhan berlimpah menyatakan firman kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, dikatakan jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Kita sudah mengingat, melihat dan membahas mengenai hal ini. Nama Tuhan, Tuhan rela berikan kepada umat, meskipun umat Tuhan tidak layak. Nama Tuhan adalah nama yang kudus, yang membuat orang mengenal seluruh muatan dari kemuliaannya, seluruh hal yang dia kerjakan terangkum di dalam namanya. Dan pada bagian ini kita akan membahas mengenai bagaimana orang yang menjadi umat harusnya memperlakukan nama Tuhan. Allah adalah Allah yang namanya kami kenal. Bagaimanakah kami bersikap dan menyebut nama Tuhan? Tuhan Allahku, bagaimana nama Tuhan dikaitkan dengan kami? Nah saudara, di dalam kitab suci, nama Tuhan adalah nama yang kudus. Berarti setiap kali orang mau kaitkan perkataannya dengan nama Tuhan, dia mesti mengkhususkan dirinya di dalam seluruh keunikan dari Allah. Nama memisahkan yang satu dengan yang lain. Ketika saudara mempunyai nama, lalu orang memanggil saudara berdasarkan nama, saudara akan merespon, dan orang lain yang bukan punya nama seperti saudara, mereka tidak akan berespons. Seorang filsuf Prancis bernama Jean-Paul Sartre, dia mengatakan bahwa ketika orang berkomunikasi, orang sedang mengeksklud orang lain karena sedang berkomunikasi dengan satu orang. Ketika seseorang berpikir tentang seseorang, dia bukan mengkonsentrasi hanya untuk mengingat orang itu, tapi dia juga berkonsentrasi menyingkirkan yang lain dari pikirannya. Ketika saudara bertemu orang, mau datang ke gereja lalu mengatakan, nanti di gereja tolong pergi ke sekretariat, tolong cari Ibu Jenny misalnya di sekretariat. Maka saudara akan pergi ke sekretariat, kalau di sekretariat ada banyak orang, saudara akan singkirkan orang lain dan membuat mata saudara mencari mana Ibu Jenny. Nah inilah cara manusia berkomunikasi dengan yang lain di dalam pemikiran Sartre.
Jadi saudara bukan cuma berkonsentrasi kepada orang yang saudara mau tuju, saudara juga berkonsentrasi menyisihkan yang lain. Kalau kita tidak sisihkan yang lain, kita sulit berkonsentrasi kepada yang satu. Nah, meskipun Jean-Paul Sartre adalah pemikir ateis, tapi dia tidak sadar betapa dekatnya pemikiran ini dengan pengertian kekudusan. Apa itu kudus? Kudus itu berarti saya berfokus kepada satu dan menyingkirkan yang lain. Apa itu kudus? Kudus itu berarti saya membuat diriku dikhususkan untuk dia yang saya kuduskan. Apa itu kudus? Kudus itu berarti membuat seluruh saya compatible, cocok dan klop dengan pribadi yang saya khususkan. Maka ketika ada orang mengatakan, Tuhan, Engkau adalah Allah yang kudus. Kekudusan Allah berarti Allah mendedikasikan dirinya kepada kita dan menyingkirkan yang lain dari pikirannya. Ini kalimat kalau dipikirkan sangat indah sekali. Saudara, argumen pertama dari tradisi studi teologi yang namanya Old Testament Theology, teologi perjanjian lama. Di dalam teologi perjanjian lama ada beberapa aliran teologi di dalam menggali dan menjelaskan tentang Tritunggal dalam perjanjian lama. Nah, ini adalah studi yang tidak populer di kalangan orang-orang ahli perjanjian lama yang sifatnya teologinya liberal. Mereka mengatakan doktrin Tritunggal itu nggak pernah diajarkan di perjanjian lama. Doktrin Tritunggal adalah perkembangan dari studi perjanjian baru lewat abad keempat punya teologi. Jadi Tritunggal adalah teologi abad keempat. Nah, ini liberal, kita tidak terima ajaran ini. Maka kita terima usaha orang-orang ahli perjanjian lama untuk membahas di mana ada konsep Tritunggal di dalam perjanjian lama. Nah, saudara, ada banyak yang coba membahas, tapi saya sangat tertarik dengan satu tradisi yang sangat penting, yaitu tradisi kudus. Allah adalah Allah yang kudus. Apakah Allah yang kudus karena dia memisahkan diri dari ciptaan? Tidak. Karena di dalam bagian-bagian di dalam perjanjian lama ditekankan bahwa kekudusan Allah adalah sesuatu yang ada pada Allah sebelum ada ciptaan yang lain. Allah adalah kudus biarpun belum ada yang lain. Loh, kalau Allah itu kudus meskipun belum ada yang lain, itu maksudnya apa ya? Maksudnya relasi Allah adalah relasi yang tidak melibatkan dunia dulu. Belum ada dunia, belum ada ciptaan, belum ada malaikat. Allah adalah Allah yang mengkonsentrasikan dirinya di dalam sebuah relasi. Oh, jadi Allah mengkonsentrasikan dirinya di dalam sebuah relasi. Relasi dengan siapa? Kalau Allah cuma satu pribadi, dia mau berelasi dengan siapa? Maka di dalam tradisi gereja ada Bapak gereja bernama Agustinus yang menekankan konsep Tritunggal lewat kasih. Tapi di dalam studi perjanjian lama dikembangkan konsep Tritunggal di dalam kata kudus. Allah adalah Allah Tritunggal. Baru dia menjadi Allah yang kudus. Baru bisa disebut kudus. Kenapa disebut kudus? Karena dia mengkonsentrasikan dirinya bukan kepada ciptaan, tapi kepada pribadi yang lain di dalam keilahiannya. Oh, jadi Allah ada banyak, cuma satu. Allah hanya satu, satu secara substansi. Kalau begitu Allah yang satu ini bagaimana bisa berelasi? Karena Allah ada 3 pribadi. Dan setiap pribadi menguduskan dirinya bagi pribadi yang lain. Nah, ini konsep yang sangat menarik. Kalau kita telusuri, tidak mungkin kata kudus dalam perjanjian lama bisa konsisten kalau Allah bukan Tritunggal. Itu sebabnya di dalam buku Institutes of Christian Religion, Calvin mengingatkan cara yang benar untuk berpikir tentang Tuhan adalah Tritunggal. Kenapa kita tidak otomatis pikir Tritunggal? Karena kita sudah berdosa. Pikiran yang dicemarkan dosa membuat kita tidak otomatis memandang Allah di dalam Trinitarian ketritunggalan Allah. Tapi kalau kita dibersihkan dari dosa, kalau kita belum jatuh dalam dosa, maka otomatis kita akan memandang Allah sebagai Allah yang Trinitarian adanya, yang Tritunggal adanya. Nah, ini merupakan pikiran yang sangat indah sekali. Berarti Allah mengkhususkan dirinya demi yang lain, dan karena itu ketika dia menciptakan manusia, Allah mengatakan khususkanlah dirimu bagiku. Saudara, waktu kita mengkhususkan diri, apakah berarti kita akan buang semua yang lain? Aku mau fokus kepada Tuhan, tidak ada lagi yang lain. Saudara, waktu saudara fokus ke Tuhan, secara unik fokusmu ke Tuhan akan memperbaiki semua yang lain.
maka fokus saya yang utama kepada Tuhan akan memperbaiki bagaimana saya berfokus kepada keluarga, berfokus kepada orang-orang di sekitar, berfokus kepada negara, berfokus pada ilmu pengetahuan, berfokus pada pemerintahan, pada pekerjaan dengan cara yang tepat. Konsentrasikan dirimu kepada Allah, maka cara engkau memperlakukan yang lain akan ada di dalam keadaan yang tepat. Ini adalah kunci untuk hidup kudus. Bagaimana hidup kudus? Berikan dirimu full kepada Tuhan, maka engkau akan menikmati yang lain di dalam rangka menikmati Tuhan. Dan ketika saudara mengetahui semua keadaan baik yang saya bisa nikmati dari dunia adalah keadaan karena di baliknya ada Tuhan, ini akan membuat saudara hidup dengan cara yang sangat limpah. Saudara bagaimana menikmati hidup? Dengan menyadari di balik kenikmatan hidup ada Tuhan. Kalau di balik kenikmatan hidup itu adanya hantu, ya jangan lakukan. Hantu bikin hidup sengsara. Tuhan bikin hidup jadi limpah. Ketika engkau pacaran, di balik pacaranmu ada Tuhan atau tidak? Ketika engkau bekerja, di balik kerjamu ada Tuhan atau tidak? Ketika engkau membina keluarga, di balik keluargamu ada Tuhan atau tidak? Jika saya konsentrasikan diri kepada Tuhan, mendadak saya sadar, Tuhan adalah diri yang kompleks, sehingga di dalam diri Tuhan seluruh ciptaan bisa terkandung dan dipulihkan, disempurnakan di dalam Dia. Nah itu sebabnya nama Tuhan itu penting. Karena di dalam nama Tuhan kita mempunyai satu kesan utama yang kita ingat tentang Tuhan di dalam namanya. Maka menguduskan nama Tuhan adalah pekerjaan penting bagi umat Tuhan. Mari kita belajar untuk menyingkirkan semua yang lain demi berkonsentrasi kepada nama Tuhan. Nah kalau begitu saat apa ya? Di mana dalam kehidupan kita sangat perlu untuk mengkonsentrasikan diri kepada nama Tuhan. Di mana nama Tuhan mesti kita gunakan, mesti kita bawa, dan mesti kita pakai di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam perjanjian lama, saya akan rangkum di dalam beberapa poin ya, dari perjanjian lama. Di dalam perjanjian lama ada beberapa kasus atau beberapa peristiwa dalam hidup di mana saudara akan menikmati kelimpahan kalau melibatkan nama Tuhan di dalamnya. Nah, hal pertama adalah setting pengadilan. Di dalam sebuah pengadilan manusia, Allah yang bertahta akan dibawa untuk hadir. Nah, saudara, kalau saudara ada dalam dunia peradilan, di dalam manusia yang sudah jatuh dalam dosa, dunia peradilan adalah tempat yang sangat tidak adil. Saya sedih sekali kalau dengar orang mengatakan pengadilan di Indonesia itu tentang uang, bukan tentang kebenaran. Siapa yang mampu suplai uang paling banyak, dia yang akan dimenangkan di dalam pengadilan. Saya kalau dengar kata ini sedih sekali. Benarkah seperti itu? Saya harap ini salah loh. Saya harap tetap ada banyak orang di dalam pengadilan yang memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Jika saudara orang Kristen dan saudara ada di dalam bidang hukum, jalankanlah ini karena ini sangat penting. Di dunia peradilan tidak ada keadilan. Ini adalah keluhan Salomo di dalam kitab Pengkhotbah. Jika di dalam dunia peradilan tidak ada keadilan, berarti saya mau cari keadilan di mana lagi? Nah saudara, dunia peradilan itu penting. Karena inilah tempat di mana tahta Tuhan diwakili. Di dalam seluruh alam, kalau kita baca di dalam sudut pandang orang Yahudi, center dari seluruh alam adalah tahta Tuhan. Nah di dalam gambaran Yohanes di kitab Wahyu, dikatakan Yohanes melihat ada manusia yang berlaksa-laksa, beribu-ribu laksa, berjuta-juta laksa, tidak terhitung jumlahnya. Begitu banyak orang berkumpul untuk memuji Tuhan. Lalu dia mengatakan dia melihat ada samudra dari kristal membentang di hadapan tahta Allah. Lalu dia lihat dia yang bertahta di atas tahta, seorang yang seperti lanjut usia dengan kemuliaan yang begitu sinar dari kepalanya, begitu memancar dari wajahnya, membuat Yohanes begitu kagum. Dia melihat gambaran tentang cara pandang dunia yang sangat anggun sekali. Di manakah center dari seluruh alam? Bukan manusia, karena manusia mengelilingi tahta Tuhan. Di mana center dari seluruh alam? Apakah uang? Bukan uang, karena uang adalah tempat yang membuat ada lautan seperti kristal yang lebih rendah dari manusia. Bukan hal yang terpenting. Lalu hal apa yang paling penting di dalam alam? Yang paling penting di dalam alam adalah tahta pengadilan Allah. Jika Allah duduk di tahtanya dan dia mau mengadili, maka manusia akan melihat keseimbangan yang sempurna di dalam alam. Saya sangat senang
film Lord of the Rings. Di dalam film Lord of the Rings kalau sudah tonton ya, ada begitu banyak cara shoot yang luar biasa, pakai kamera dengan wide angle yang luar biasa. Dan digambarkan ketika masuk dalam bagian terakhir dari kisah ini. Shoot dari satu kerajaan manusia yang dipahat di bukit batu bernama Gondor. Nah ini merupakan tempat terkaannya. Saudara nggak usah cari di New Zealand ada nggak tempat namanya Gondor ya, pasti nggak ada. Saudara hanya bisa ditemukan di dalam dunia khayalannya Tolkien. Nah saudara ketika di shoot tempat ini tempat aneh sekali. Di seluruh tempat tidak ada tempat yang datar, miring-miring, seluruh jalan nanjak. Ini mimpi buruknya orang yang orang suka jalan ya. Begitu disuruh jalan kemana? Ke Gondor. Berarti mesti mendaki karena jalannya semua miring. Tempat semua miring. Rumah orang ada di pinggir. Saya kalau lihat kota ini, kota khayalan memang. Rasanya nggak nyaman sekali. Mana bisa orang tinggal di tempat yang terlalu miring bersusun seperti ini. Tapi kemudian kamera itu memberikan gambaran tentang tempat utama tahta dari kepemimpinan di kota Gondor. Nah di situ digambarkan ada satu lapangan yang datar. Di tengah-tengahnya ada tanaman yang ditunggu untuk berbunga. Unik sekali ya, tanaman yang ditunggu untuk berbunga. Ini di tempat yang stabil, di tempat yang rata. Seluruh orang tinggal di tempat miring, hanya tanaman ini tinggal di tempat yang stabil. Aneh, kok tanaman tinggal di tempat stabil? Karena mau mengatakan sebelum ada bunga keluar, sebelum ada tunas dari tanaman ini, maka kota Gondor tidak punya raja. Tapi begitu tunas dan bunga mulai keluar, berarti raja sudah mau datang. Hanya kalau raja itu sudah datang, barulah tempat ini bisa menjadi tempat yang stabil untuk ditinggali. Ini gambaran yang sangat indah ya. Saudara mau hidup stabil, gak bisa. Kita akan terus tidak stabil. Saya terkesan sekali dengan pengalaman pertama masuk ke rumah miring. Di Dufan dulu ya. Sudah tahu Dufan, papa saya paling benci ke Dufan. Papa saya itu seorang tentara. Dan dia sangat terlatih dalam banyak hal, tapi dia tidak terlatih untuk naik apapun, selalu mabok. Naik, apa itu, halilintar, yang muter-muter itu apa, saya lupa. Itu zaman dulu kali, sekarang udah gak ada ya. Sekarang semuanya pakai game. Nah saudara dia selalu pusing. Naik kapal yang begini-begini itu, saya, ya kora-kora, iya. Waktu itu saya masih kecil, papa saya berani gak naik itu. Saya bilang, takut pak, jangan takut, jangan jadi penakut, ayo, oke. Akhirnya saya senang, menyenangkan. Papa sudah mulai mabok di situ. Begitu kapalnya berhenti, saya keluar bilang, "Pak, lagi yuk lagi." Papa saya mengatakan, "Enggak usah, yang lain dulu." Mabok, dia enggak tahan. Akhirnya untuk menghibur, dia pergi ke tempat-tempat yang lebih stabil, yaitu istana boneka. Bosen sekali cuma lihat boneka begini-begini. Tapi ya papa saya terhibur karena dia udah mabok, pusing naik di kora-kora. Setelah itu kami pergi ke rumah miring, saya bingung sekali, ini rumah membingungkan sekali. Temboknya di set bagaimana supaya meja yang miring kelihatan lurus. Jalan yang miring seperti lurus. Karena temboknya sudah miring kemana-mana gak karuan. Lalu ada orang gulirkan botol ke atas meja, padahal meja itu ke bawah. Ini bikin bingung. Saya pikir saya udah gila. Begitu keluar rumah baru sadar, oh masih stabil, ini rumahnya yang kacau. Nah saudara kita sering merasa hidup kita seperti itu, miring, gak jelas bagaimana. Semua kacau. Dan saudara bingung gimana mengatasi kekacauan. Dari dulu di dalam bijaksana perjanjian lama sudah ditekankan. Kacau hanya akan teratasi kalau ada raja. Makanya di dalam kitab Hakim-Hakim dikatakan semua lakukan apa yang mereka mau. Gak ada center. Semua orang adalah center for their own world. Duniamu centernya siapa? Saya. Dunia dia centernya siapa? Saya juga maunya saya. Akhirnya tidak ada center yang jelas. Maka ada teriakan di dalam kitab Hakim-Hakim. Ini terjadi karena tidak ada raja di tengah Israel. Oh jadi mesti ada raja. Tapi begitu raja mulai diangkat, mulai dari Saul. Ternyata keadaan tidak membaik. Daud agak lumayan membaik. Salomo sepertinya membaik. Salomo mati diganti Rehabeam. Begitu masuk Rehabeam baru orang tahu. Ternyata susahnya bukan main. Ini bukan Rehabeam, ini Resebeam. Lalu setelah itu ada Yerobeam pecahkan kerajaan karena Rehabeam terlalu sombong. Setelah itu dua kerajaan menurunkan raja-raja yang banyak yang sangat menyengsarakan hidup Israel. Maka mereka mengatakan katanya kalau ada raja akan beres. Ini raja sudah datang kok masih belum beres. Karena rajanya pun gak beres. Raja gak beres, bagaimana bikin dunia beres? Presiden gak beres, bagaimana bikin negara beres? Sekarang kita hidup di dalam dunia yang kacau sekali. Kalau presiden gak beres bagaimana? Ya diculik. Kalau sudah diculik apakah akan beres? Enggak juga. Venezuela begitu kacau, presidennya bikin kacau, presidennya diciduk. Amerika itu luar biasa menciduk presiden. Semua presiden dunia jadi ketakutan.
Waduh, kalau gitu saya main-main, tahu-tahu besok-besok saya sudah di pengadilan Amerika. Amerika menjadi raja, menjadi bos, menjadi penentu mana boleh mana tidak di seluruh dunia. Tapi kita tanya, yang atur Amerika siapa? Nah, ini sulit sekali. Dunia berusaha membatasi kuasa, tapi kekuasaan sejati nggak pernah bisa dibatasi. Ini susah ya, kekuasaan yang real bukan sejati. Kekuasaan yang secara fakta, secara real ada, sulit dibatasi. Saudara mau batasi orang yang berkuasa, bagaimana caranya? Kalau ada presiden, kita katakan kita negara demokrasi, mari batasi kuasa presiden. By what means? Dengan cara apa? Oh, dengan cara trias politika dong, keseimbangan kekuasaan. Gimana caranya? Bikin ada wakil rakyat. Wakil rakyat kalau anti sama presiden, kerjaannya cuma menyusahkan presiden. Kalau dirangkul sama presiden, kerjaannya adalah mendukung presiden. Gimana bisa beres? Jadi kita sulit sekali menemukan cara membatasi kuasa. Dan ini terjadi di dalam dunia internasional. Kita pikir kita bisa membatasi kuasa. Kuasa siapa? Kuasa Amerika. Itu Amerika terlalu berkuasa. Lalu bagaimana imbangi dengan perserikatan bangsa-bangsa? PBB nggak bisa apa-apa. PBB nggak punya kontrol atas tentara terkuat di muka bumi. Dan tentara terkuat di muka bumi itu di Amerika. Saudara kalau tahu teknologi militer mereka seperti apa, saudara akan kaget. Saya dengar bocoran dari seorang yang ngerti ini ya. Dia mengatakan kalau engkau lihat film-film Hollywood, nggak semua lah tapi kebanyakan yang punya senjata-senjata fantasi itu sedang dikembangkan di Amerika. Amerika mengembangkan persenjataan dengan cara yang beyond your understanding. Semua negara pikir tahu kekuatan Amerika. No, engkau belum tahu berapa kuatnya mereka dan teknologi persenjataan yang mereka selubungi. Banyak kali yang kita ketahui adalah teknologi-teknologi usang yang sudah ketinggalan zaman. Saudara, ketika Amerika memproduksi Masal F-16, dia kirim ke banyak negara. Negara-negara teman dikasih F-16 plus. Ada fitur tambahan. Fitur tambahan apa? Fitur tambahan anti-lock oleh F-16 yang lain. Maka kalau suatu saat ada dogfight antara F-16 Singapura dengan F-16 Indonesia. F-16 Indonesia nggak bisa apa-apain F-16-nya Singapura. Loh kok gitu sih? Ayo kita protes sama pabriknya. Ayo kita protes. Amerika bilang terserah gua dong, gua mau kasih fitur tambahan. Ya mirip dengan saudara kalau beli Avanza ada fitur tambahan jadi Veloz atau apapun namanya lah. Terserah pabriknya mau tambah fitur apa kan. Jadi Amerika menguasai seluruh percaturan kekuatan militer di dunia ini. Saudara mau batasi bagaimana? Maka dunia terus tidak stabil. Ada pemimpin makin lama makin kuat. Lalu seolah-olah bisa dibatasi padahal sangat sulit. Nah maka kita melihat di dalam dunia kita perlu keseimbangan. Keseimbangan didapat di mana? Di pemimpin yang sejati. Siapa pemimpin sejati? Orang Yahudi mengatakan lift up your head. Angkatlah kepalamu. Lihatlah gerbang terangkat. Dan kau akan lihat raja kemuliaan masuk. Itulah Tuhan. Tuhan itu raja. Bukan presiden. Bukan raja dunia. Maka Israel, kamu tidak puas dengan Daud. Apalagi dengan raja yang lain. Wah, yang gak puas dengan Daud pasti stres waktu dapat Salomo bagian akhir periode hidupnya. Salomo awal bagus. Salomo akhir menyusahkan sekali. Dia jadi orang yang kejam sama buruh. Dia jadi orang yang begitu serakah. Dia jadi orang yang mengkompromikan iman demi istri-istrinya. Sangat-sangat menyulitkan. Lalu waktu orang Israel mengatakan, kami udah gak mau Salomo. Anak Salomo Rehabeam lebih parah. Makin lama makin parah. Mereka go from bad to worst. Dari buruk kepada keadaan lebih buruk. Maka mereka bersolusi apa bisa jadi pemimpin. Dan nabi-nabi mengatakannya tunggulah sang Mesias. Hanya kalau dia bertahta keadaan akan stabil. Itu sebabnya lihatlah ke atas. Kenapa ke atas? Karena di atas itulah tahta Tuhan. Tuhan duduk di tahtanya dan semua akan aman. Maka saudara bagaimana Tuhan yang di atas tahta itu bisa menenteramkan keadaan di bumi. Dengan adanya jalur yang membuat tahta Tuhan di atas bisa bersentuhan dengan kita di bumi. Jalur apa ya? Sebenarnya ada 3 jalur yang sangat penting. Jalur pertama adalah jalur worship, ibadah, imamat. Jalur kedua adalah jalur para nabi. Kenapa jalur para nabi? Karena ini jalur ketika Tuhan menyatakan firman dan firman Tuhan didengar oleh umat Tuhan. Jalur ketiga adalah jalur raja dan keadilan. Inilah jalur yang Tuhan izinkan dunia bisa nikmati dari Tuhan. Jadi bagaimana menikmati Tuhan? Worship. Bagaimana menikmati Tuhan? Kata-kata bijaksana, kata-kata hikmat dan firman. Bagaimana menikmati Tuhan? Kerajaan dan keadilan. Di tempat keadilan, di situ engkau bisa menikmati Tuhan. Nah itu sebabnya tempat peradilan perlu menyertakan nama Tuhan.
Ketika saudara ada di dalam pengadilan, saudara akan disumpah demi nama Tuhan. Kenapa harus sertakan nama Tuhan? Karena di dalam pengadilan, saudara harusnya mencicipi keadilan Tuhan, dipraktekkan semurni-murninya. Saudara, mari kita belajar jadi orang yang adil. Di dalam pertemuan yang lalu, saya pernah membahas konsep adil yang menekankan tentang kondisi manusia setelah manusia itu dilepas dari segala aspek-aspek tambahan. Jika engkau adalah manusia, tanpa dilihat statusmu, tanpa dilihat berapa besar engkau dapat gaji 1 bulan, tanpa dilihat berapa pintar pendidikan engkau terima. Setelah semua itu disingkirkan, maka orang tetap dihargai. Itulah yang disebut dengan keadilan. Aku menghargai seseorang tanpa melihat apapun yang membuat penilaianku menjadi bias terhadap dia. Nah, ini namanya keadilan yang harus dipraktekkan. Mari belajar memperlakukan orang lain dengan cara yang tepat. Dan setelah itu kita bisa berharap dunia peradilan bisa menjadi cerminan dari penghakiman Tuhan sebelum penghakiman yang sejati itu muncul. Penghakiman sejati di dalam kedatangan Kristus kedua. Tapi pra pengadilan, kalau pakai istilah Pak Stephen Tong, atau cicipan dari keadilan Tuhan, sudah mulai Tuhan nyatakan di dalam sistem peradilan. Maka di mana-mana orang kalau meminta keadilan, harus ada lembaga yang memberikan keadilan kepada orang itu. Orang itu diadres, orang itu diperlakukan dengan benar. Dan ketika dia dengan orang lain ada keadaan yang sulit, berseteru dan lain-lain, ada kelompok yang dengan adil memutuskan perkara. Salah satu perkara yang paling penting di dalam sejarah manusia dan paling banyak disalah mengerti adalah perkara Salomo, kedatangan 2 orang perempuan. Yang satu anaknya mati karena tertindih, lalu dia tukar bayi. Bayi itu susah dibedakan ya, saya pikir cuma saya, ternyata emaknya pun bisa lupa. Anakku mati. Enggak, ini bukan anakku, ini anakmu kan? Mama yang satu bilang, no, anakku hidup, anakku mati. Enggak, anakku hidup, anakmu yang mati. Mereka bertengkar, akhirnya mereka minta keadilan dari Salomo. Sudah tahu apa yang dilakukan Salomo? Salomo taruh bayinya di atas sebuah meja, lalu dia bilang, ambilkan pedang. Wih, 2 mama ini mulai kaget. Hah? Pedang? Kok ambil pedang ya? Mau diapain ya? Lalu Salomo mengatakan, kamu bilang ini anakmu? Iya, itu anak saya. Kamu juga, anakmu? Anak saya. Oke, paruhan ya. Paruhan, ini raja gila ya. Lalu Salomo ambil pedang dan mengatakan, oke, saya akan belah. Saya pernah tanya mama saya, Salomo niat belah itu atas bawah atau samping-samping? Mama saya bilang, lu psikopat yang nanya kayak gitu. Loh, saya mau tahu, kalau dibelah gimana atas bawah atau samping-samping? Harusnya kalau adil samping-samping. Mama saya mengatakan, gak usah mikir gitu, pikiranmu jadi pikiran psikopat. Tapi saya waktu itu mau tahu, sekarang udah bertobat lah, gak mau tahu lagi. Nah, saudara, Salomo mau belah. Lalu yang satu mengatakan, jangan. Karena apa dia bilang jangan? Muncullah rasa iba, muncullah rasa belas kasihan. Jangan. Sudah. Dia aja yang ambil. Salomo mengatakan, kamu ibunya, kamu yang dapat. Langsung orang kagum, Salomo itu bijak. Nah, kita nggak ngerti bijak apanya ya. Dan sekarang kita mau ikut-ikutan ya. Kalau anak kita rebutan mainan, kita belah mainannya. Mainanku. Taruh di tengah. Nak, mau apa Pak? Diam, taruh di tengah. Ini ada pedang. Bukan loh, Salomo bukan pinter karena membelah bayi. Salomo pinter karena dia memunculkan kasih di dalam pengadilan. Cara memunculkan kasihnya pakai belah bayi, tapi nggak harus cara itu. Nah, jadi saudara, yang bijak dari Salomo adalah di tempat peradilan, dia yang kasihnya ditumbuhkan, dia yang menang. Nah, siapa pengadilan seperti ini ya? Saudara, orang bertikai hanya mau menang. Tapi kalau orang bertikai akhirnya dia mampu mengasihi, itulah peradilan yang paling hebat. Salomo membuat sebuah pengadilan di mana orang yang tadinya menuntut akhirnya jadi cinta, meskipun bukan kepada lawannya, tapi kepada anak. Nah, maka bijaksana Salomo sebenarnya adalah dari tempat peradilan. Bukan cuma muncul keadilan, tapi muncul seluruh afeksi dari seorang perempuan, dari seorang manusia. Itulah yang Salomo lakukan, itulah yang disebut bijak. Kalau kita mengerti sudut pandang Yahudi, kita nggak salah baca. Apa hebatnya belah-belah bayi? Cuma belah-belah bayi dibilang hikmat. Bukan, dia tahu bagaimana memunculkan kasih. Belas kasihan di dalam pengadilan. Banyak pengadilan cuma tahu bagi sama rasa sama rata. Tapi pengadilan enggak memunculkan belas kasihan. Pengadilan hanya memunculkan kebencian, dengki, iri hati, dendam. Kalau sudah di pengadilan saya kalah, saya lanjut pengadilan lebih tinggi. Saya sogok lebih banyak. Lanjut lagi pengadilan paling tinggi untuk memenangkan diriku. Saya mau menang, itulah sebabnya saya ke pengadilan. Tapi Salomo mengubah seorang perempuan. Tadinya dia pergi ke pengadilan untuk membela haknya. Tapi akhirnya dia lihat di dalam pengadilan Salomo, daripada saya dapat hak saya, lebih baik anak ini hidup. Apa sih hak saya? Enggak penting. Anak ini hidup lebih penting.
Salomo memberikan fokus kepada belas kasihan dan hak hidup. Itu yang dia lakukan. Nah, maka Salomo orang sangat bijak ya, karena dia mengerti hal ini. Banyak pemimpin dan hakim gak ngerti hal ini. Pokoknya asal bagi sama rasa sama rata, atau pokoknya bagi semua dapat apa yang diperlukan. Itu namanya adil. Tuhan bilang enggak. Pengadilanku akan memunculkan belas kasihan. Pengadilanku akan ensure life. Pengadilanku akan support hidup. Di mana ada hidup dan di mana ada belas kasihan. Disitulah hasil dari pengadilan Tuhan yang sejati. Nah, maka saudara, pengadilan bukan cuma tentang balas, yang salah mesti dihukum. Pengadilan juga tentang yang harusnya hidup boleh hidup. Dan yang punya belas kasihan dimunculkan belas kasihannya. Inilah pengadilan yang sejati. Kita sudah salah ngerti konsep pengadilan, tapi kita perlu seret, atau lebih tepatnya minta Tuhan datang. Gak bisa seret ya. Minta Tuhan datang di pengadilan kita dengan memakai namanya. Maka ketika orang bersumpah demi nama Tuhan, apa yang diinginkan sih? Yang diinginkan adalah Tuhan, kiranya kalau ada namamu disebut di pengadilan ini. Kiranya cicipan dari pengadilanmu bisa ada di pengadilan ini. Kiranya keindahan hidup dan penghargaan terhadap belas kasihan dimunculkan di dalam pengadilan ini. Kiranya konflik karena ego dikalahkan oleh pentingnya hidup seorang manusia. Kiranya konflik mau menang dikalahkan dengan kemunculan belas kasihan. Berikanlah pengadilan seperti ini di tengah-tengah pengadilan kami. Itulah sebabnya orang bersumpah. Orang bukan cuma bersumpah supaya kalau bohong dihukum Tuhan. Aku bersumpah. Kenapa bersumpah? Supaya nanti kalau aku bohong kiranya Tuhan menghukum. Bukan cuma itu, meskipun itu bagian. Tapi yang mau ditekankan adalah Tuhan, cicipkanlah keadilanmu di tengah-tengah kami. Jadi bolehkah kita menggunakan nama Tuhan? Harus. Kenapa? Karena kita ingin ada cicipan keadilan Tuhan di tengah-tengah hidup kita. Itulah sebabnya nama Tuhan digunakan. Maka nama Tuhan gak boleh digunakan sembarangan. Di dalam kondisi di mana keadilan, belas kasihan, dan juga kehidupan tidak dimunculkan. Jangan seret nama Tuhan. Saudara cuma ribut-ribut kecil pakai Tuhan. Gak bisa. Dan sekarang kita melihat profanity, omongan-omongan yang sifatnya sembarangan. Menyeret nama Tuhan di dalam makian, itu jahat sekali. Saudara tidak boleh gunakan nama Tuhan kecuali saudara dengan sadar ingin melibatkan keadilan Tuhan di tengah-tengah hidup. Biarlah hidup dan belas kasihan mendominasi lingkungan di mana kami ada. Itulah sebabnya kita minta nama Tuhan digunakan. Ini hal yang pertama. Lalu hal yang kedua, nama Tuhan itu digunakan kalau apa ya? Nama Tuhan digunakan di dalam pengharapan untuk keadaan yang lebih baik. Di dalam pengharapan yang lebih baik kita menginginkan nama Tuhan ada di tengah-tengah. Maka saudara, ketika orang Israel memakai nama Tuhan, paling tidak beberapa suku katanya, untuk digunakan sebagai nama anak. Ini adalah pengharapan untuk masa depan yang baik. Masa depan baik datang dari mana? Datang dari pengadilan Tuhan. Dan pengadilan Tuhan akan menghasilkan keadaan baik. Nah, ini prinsip penting untuk kita pahami. Kalau begitu setelah kita mengharapkan nama Tuhan di tempat peradilan kita, apa yang kita harapkan selanjutnya terjadi? Yang kita harapkan selanjutnya terjadi adalah keadaan yang lebih baik. Tuhan, tidak ada harapan selain Engkau. Maka nama Tuhan diminta, nama Tuhan diserukan oleh orang-orang yang mengharapkan keadaan yang lebih baik di dalam waktu yang akan datang. Maka nama Tuhan ini digunakan di dalam doa. Di dalam doa aku menggunakan nama Tuhan. Kenapa? Karena aku ingin meminta, mau plead, mau menyatakan permohonan kepada Allah, Raja atas semesta alam. Bagaimana menghadap Raja ini? Dia yang mengenal Raja ini. Dia yang boleh menghadap. Siapa yang kenal Raja ini? Dia yang tahu nama yang oleh nama itu orang dimasukkan ke dalam kelompok yang dikasihi. Nah saudara, ini sesuatu yang sangat penting. Tuhan memberikan namanya untuk diketahui hanya untuk kelompok yang khusus. Enggak semua orang nama Tuhan. Tuhan mengatakan beberapa kali di dalam kitab suci. Dengan nama Tuhan, Tuhan belum menyatakan diri. Di dalam tulisan salinan dari kitab bahasa Ibrani. Nama Tuhan seringkali tidak berani dicatat. Ketika mereka harus catat Yod, He, Vav, He, Yahweh. Mereka enggak berani catat. Maka mereka menggantinya dengan Adonai. Waktu mereka ganti dengan Adonai, ada kata yang juga pakai Adonai. Maka keduanya ini sulit dibedakan. Maka kita mesti lihat dari berbagai jenis teks untuk mengetahui mana yang Adonai karena diganti, mana yang memang Adonai. Mana yang tadinya kata Yahweh yang kemudian diganti untuk menghormati nama Tuhan. Nah dengan nama Yahweh,
Tuhan belum menyatakan diri. Maksudnya adalah ketika Tuhan memberkati Abraham dan Tuhan menginginkan berkat Tuhan disampaikan kepada bangsa-bangsa lain. Bangsa-bangsa akan mengenal Tuhan dengan pengenalan yang terbatas. Maka nama yang disebut untuk Tuhan yang dikenal oleh bangsa-bangsa tidak selimpah nama yang dikenal oleh Israel. Saudara, ini contoh yang mungkin kita bisa temukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada nama yang hanya diberikan kepada orang-orang dekat. Sayangnya kita berikan nama kepada orang dekat itu nama yang aneh-aneh dan lucu-lucu ya. Namanya keren, tapi nama panggilannya aneh sekali. Kalau di dalam tradisi Batak nama itu bisa keren-keren. Maximilianus Constantianus. Panggilan Coki gitu ya, dari Ucok. Aduh, nama bagus-bagus panggilan itu. Nama Alexander Julius Caesar. Panggilan Aal atau apapun itu. Agak lucu memang kalau ini jadikan contoh. Siapa namamu? Teman-teman saya memanggil saya dengan nama kecil, tapi orang-orang umumnya kenal saya begini. Nah itu mungkin kurang cocok dijadikan contoh untuk nama Tuhan. Nama Tuhan untuk umat Tuhan justru nama yang bagus, yang agung. Sedangkan nama yang disebut oleh bangsa-bangsa lain, nama di dalam tataran yang sifatnya sedikit umum. Nah saudara, di dalam dunia barat, orang akan memperkenalkan diri pakai nama belakang. Siapa namamu? Mr. Pardede. Itu misalnya. Ini mirip dengan John Calvin. Calvin punya sifat sedikit arogan. Bukan sedikit, sebenarnya banyak kalau Calvin bilang. Calvin mengakui dia itu orang sombong. Dia itu sering sekali angkuh. Dia mengatakan kalau saya ngomong sama orang ya, saya ngomong sama 10 orang, 7 diantaranya saya anggap bodoh loh. Dia ngomong gini, dia merasa susah ngomong sama kamu ya. Kamu kok gak sepinter saya? Agak sulit ya kalau berharap semua orang sepinter Calvin. Nah satu kali Calvin sedang berpapasan dengan orang yang pernah kenal Calvin di Prancis. Mereka ada di Jenewa sekarang. Maka dia panggil dengan nama Calvin. Hey Jean, apa kabar Jean? Jean ya namanya, ketika orang Prancis kan N gak pernah dibaca N ya. Jean. Dulu ada pemain sepak bola namanya Jean-Pierre Papin. Tapi orang Prancis nyebutnya Jean-Pierre Papin. Ya kalau mau Papang tulisnya Papang gitu ya, kenapa Papin? Ya itulah Prancis. Jean, apa kabar Jean? Langsung Calvin koreksi dengan mengatakan, Monsieur Calvin. Panggil saya Mr. Calvin. Jangan sebut saya dengan nama depan. Nah jadi orang kalau belum terlalu kenal pakai nama belakang. Tapi kalau ada orang so akrab akan dikoreksi. Apa kabar? Langsung panggil nama depan, langsung dikoreksi. Nah saya ngobrol-ngobrol dengan Bapak Gerald Bray. Nah, seorang teolog dari Amerika. Dia tulis buku God is Love. Nah dia datang kemudian saya terus bilang Dr. Bray lama-lama bilang no. Just call me Gerald. Saya sungkan, udah tua kok panggil nama. Tapi itu kebiasaan. Kalau saya anggap kamu teman, panggil nama aja. Oh, oke. Mr. Gerald. No, not Mr. Just Gerald. Gerald. Ya, that's it. Rasanya gimana gitu sebut orang tua nama. Tapi itu kebiasaan mereka. Bukan cuma dia loh. Waktu saya ketemu Craig Bartholomew juga sama. Halo Dr. Bartholomew. Dia bilang too long. Just Craig. Hah? Really? Ya. Akhirnya saya sekarang so akrab. Hey Craig. How are you? Yo Gerald. Waduh udah deket. Tapi kalau saya so akrab sebelum mereka suruh, saya bisa dimarahin. Yo Gerald, Mr. Bray. Oh sorry, Dr. Bray gitu ya. Jadi saudara, orang barat akan perkenalkan nama belakang, nama keluarga. Yang namanya Dr. Bray, ada banyak Bray di seluruh keluarga Gerald Bray itu Bray. Saudara, ada yang lucu dari Adam Smith. Adam Smith itu punya keluarga yang namanya Adam Smith itu banyak. Adam Smith punya paman namanya Adam Smith. Adam Smith punya kakek juga namanya Adam Smith. Itu kalau pertemuan keluarga, Adam semua nengok. Termasuk Adam Kurnia gitu yang ikut nengok. Nah saudara, waktu perkenalkan ke orang, siapa namamu? Monsieur Calvin. Monsieur Calvin. Jangan sebut saya Jean. Jangan so akrab. Nah tapi setelah akrab, ayolah jangan panggil saya Mr. Calvin. Panggil John aja, just call me John. Udah mulai akrab. Nah kira-kira begitu yang kita bisa pahami. Tuhan mengatakan, saya berikan nama saya kepada orang-orang bangsa lain yang mau menyebut nama saya. Sebut saya Allah Israel. Sebut saya Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Tapi kepada Israel Tuhan berikan nama yang lebih dekat. Nama yang hanya orang Israel boleh sebut. Jadi saudara, Israel boleh menyebut nama Tuhan. Dan karena itu pengenalan akan Tuhan yang mereka miliki lebih limpah dari bangsa lain. Saudara, kita ini diberi akses untuk dekat ke Tuhan. Kita menyebut dia Bapa. Itu sebutan yang anggun, yang indah sekali. John Calvin punya masalah besar dengan papanya. Dia sulit menghormati papanya, dia sulit menikmati kasih dari papanya. Dia umur 2 sudah kehilangan mama dan dia punya relasi dengan papanya buruk sekali.
Bahkan setelah papanya meninggal pun, waktu papanya meninggal, dia nggak berduka cita. Waktu itu dia sedang sibuk mempopulerkan bukunya, komentari dari buku De Clementia dari Seneca. Dan waktu orang datang ke kedukaan papanya meninggal, mereka bilang, Calvin turut berduka ya, aduh papamu sudah mati. Iya. Lu udah tahu belum buku gua, baru terbit loh. Beli ya. Loh, ini papamu meninggal loh. Iya, papa meninggal. Ini buku saya ya, nanti sebar ke murid-muridmu, kelasmu. Tolong jadikan ini buku wajib. Dia malah humasin bukunya. Waduh, kalau saya jadi papanya bangkit lagi, cekek dia baru saya mati lagi. Kurang ajar, saya lagi mati nggak diperhatiin. Nah, dia punya masalah besar dengan papanya. Dia merasa ketika Allah mengizinkan disebut Bapa, dia merasa seperti ada redemption dari kesalahan dia berelasi dengan papanya. Saya salah berelasi dengan papa. Saya kurang menghormati dia. Meskipun Calvin gak pernah menunjukkan itu waktu papanya masih ada. Dia gak pernah tidak sopan, dia gak pernah kurang ajar sama papanya. Tapi hatinya tahu, dia tidak memberikan penghormatan dari dalam hatinya. Maka ketika dia mengenal Tuhan, dia mengubah. Dia seperti boleh meridim kesalahannya. Sekarang aku punya Bapa di surga. Yang saya hormati, yang saya taati from the bottom of my heart. Saya cinta dia dan saya taat kepada dia. Kedekatan umat dengan Tuhan begitu dekat. Tuhan mengizinkan kita dekat dengan dia. Dan meskipun kita adalah orang-orang berdosa yang tidak layak, Tuhan mengatakan, aku akan menampung dosamu, memikulnya dan menebusnya melalui pengorbanan anakku. Datanglah kepadaku, hai anak-anakku. Saudara, gambaran tentang Tuhan yang adalah gembala, Tuhan yang adalah Bapa. Ini gambaran yang indah dan Daud mengerti ini. Di dalam perjanjian lama, Daud tahu Allah adalah Bapanya. Daud tahu Allah adalah gembala yang baik. Dia tolong domba-dombanya dengan dipikul di bahunya. Dan dia tahu Allah memikul dia di bahunya. Begitu dekatnya dia dengan Tuhan. Sehingga dia tahu untuk adanya pengharapan masa depan. Aku harus menyertakan nama Tuhan di dalam kehidupanku. Dengan cara apa? Dengan cara pelit, memohon. Oh Tuhan Allah kami, mohon pimpin kami, mohon sertai kami. Saudara, hal yang kedua adalah tentang nama Tuhan yang dilibatkan dalam doa. Yang pertama tadi nama Tuhan dilibatkan di dalam pengadilan. Yang kedua nama Tuhan dilibatkan di dalam doa. Ketika saudara memohon, apakah yang saudara mohon dari Tuhan? Jangan memohon hal yang sifatnya terlalu dangkal. Karena Tuhan sanggup melakukan hal-hal yang jauh lebih daripada apa yang kita bisa pikirkan. Mintalah hal yang mustahil kepada Tuhan, tetapi yang sesuai dengan rencana besar Tuhan. Mintalah damai sejahtera dari Dia. Mintalah ketenangan hati. Mintalah keadilan, mintalah belas kasihan, mintalah penyertaan, mintalah pengampunan, mintalah kekudusan, mintalah kehidupan yang baru dari Dia. Karena Dia sanggup memberikannya. Hal yang saudara tidak sanggup perjuangkan sendiri, Tuhan sanggup berikan kepada saudara. Saudara mati-matian mau hidup suci, gagal. Mintalah kepada Dia. Berapa banyak di antara kita yang nangis minta supaya mampu hidup suci. Kebanyakan kita mintanya supaya sukses di sekolah, sukses di tempat kerja, sukses dapat pacar. Itu semua hal-hal tidak sepenting kemampuan engkau untuk hidup suci. Dan kemampuan kita untuk hidup suci tidak ada sama sekali. Maka dengan memohon kita mengatakan, Tuhan tolong saya punya hati yang baru. Tolong saya dikuatkan oleh cinta kasih-Mu. Tolong saya ditopang oleh anugerah-Mu. Nah ini kita minta ke Tuhan. Maka nama Tuhan diletakkan di dalam doa karena kita ingin masa depan yang penuh kelimpahan. Ingin masa depan yang penuh pengharapan. Orang bijak akan meminta hal yang bijak dari Tuhan dan meletakkan namanya kepada Tuhan di dalam doa. Maka di dalam doa kita bisa mendekat ke Tuhan. Kita punya akses mengatakan Bapa, mengatakan Allahku. Bukan cuma Allah Abraham, Ishak dan Yakub, tapi Allahku juga. Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, aku akan pergi kepada Allahku dan Allahmu. Yang Yesus Kristus sebut Allah juga adalah Allah kita. Yang Yesus Kristus sebut Bapa juga adalah Bapa kita. Sedemikian dekat relasi kita dengan Allah. Mari datang kepada Dia dan meminta kepada Dia. Nah maka saudara, jangan menyebut nama Tuhan di dalam cara yang sembarangan. Saudara tidak bermaksud meminta, tapi meminta dengan sembarangan. Ini adalah kesalahan di dalam menggunakan nama Tuhan. Biarlah saudara dengan sadar mengetahui permintaan saudara sangat-sangat berat, tapi sangat-sangat penting. Satu kali saya tanya ke Pak Stephen Tong, Pak Stephen Tong, kalau Bapak ingin ada orang meneruskan pekerjaan Bapak, apa yang orang itu harus lakukan ya? Pak Tong mengatakan, doa minta 2 kali kekuatan saya. Saya bilang, waduh doa kok kayak begitu. Lalu Pak Tong bilang, namanya doa ya minta yang besar dong, jangan cuma minta yang kecil. Kalau gitu jangan cuma 2 kali, minta 5 kali. Doa 2 kali aja udah gak beriman saya minta, apalagi 5 kali.
Tapi ini yang kita bisa akses ke Tuhan. Minta dengan serius, minta dengan pengharapan yang besar. Datang ke Tuhan pakai nama Tuhan. Datanglah ke tahta Tuhan dengan mengenal Dia. Saudara, ini gambaran seperti ada kerajaan. Di dalamnya ada tahta raja. Lalu kita mau plead. Mungkin kita mengalami kesulitan. Mungkin kita ditekan orang lain. Lalu kita tahu cuma raja yang bisa menolong. Kita mau datang, tapi pengawal mengatakan, siapa kamu? Gak boleh masuk. Lalu kita mengatakan, aku kenal rajamu. Aku kenal siapa dia. Aku menyebutnya dengan nama yang hanya umat yang dia kasih yang tahu. Maka ketika saudara mengatakan nama Tuhan adalah Bapakku. Dia adalah Bapa yang aku kasih, yang mengasihi aku. Langsung seluruh tentara, seluruh penjaga, seluruh malaikat akan mempersilahkan saudara masuk. Mempersilahkan saudara memanjatkan permohonan saudara kepada Bapa. Berlututlah kepada Dia dan mintalah kepada Dia. Saya senang apa yang dikatakan Billy Graham. Billy Graham mengatakan setiap kali berdoa, saya merasa sedang pegang pergelangan kaki Allah. Lalu mencium kakinya Allah dan memohon dan mengizinkan air mata saya membasahi kakinya. Saya mengingat ketika perempuan berdosa itu mau mengurapi Tuhan Yesus. Dia sadar dirinya berdosa. Dia tahu dirinya harusnya tidak mendekat ke Tuhan. Tapi dia tahu tidak ada kemungkinan dirinya bisa dipulihkan. Kecuali dia mengemis dan datang kepada Tuhan. Saudara, alasan kita belum mengemis dan datang kepada Tuhan karena kita sombongnya kebangetan. Orang sombong itu harusnya ngerti diri ya, tapi kita ini orang yang gak ngerti diri. Sudah tahu diri kita nothing, sombongnya bukan main. Nah maka orang yang tidak mau datang memohon kepada Tuhan itu sombong luar biasa. Nah saudara, Kristus adalah Raja yang kepadanya perempuan yang tidak layak ini mau menyembah dan memohon. Tuhan terimalah saya. Izinkan saya berbagian di dalam pengurapan yang akan menjadikan kau raja yang tersalib. Lalu dengan air matanya dia turun, dia teteskan ke kaki Tuhan Yesus. Nah Billy Graham mengatakan tiap kali saya berdoa sambil menangis, saya merasa seperti perempuan itu, membasahi kaki Tuhanku dengan air mataku. Saudara, bisakah kita beriman seperti ini? Mengetahui bahwa kalau aku memohon kepada Tuhan, Tuhan gak mungkin abaikan. Saudara, mana sih ada orang tua yang kalau anaknya menangis minta ampun, saudara gak ampuni? Apalagi anak itu sudah nangis dengan air mata yang begitu besar dan saudara tahu kesungguhan hatinya. Saudara akan tergerak, Allah pun akan tergerak. Allah akan tergerak mendengarkan permohonan kita. Gunakanlah namanya di dalam permohonan kita kepada Tuhan untuk masa depan yang baik. Kiranya Tuhan memberkati. Lalu hal yang ketiga, nama Tuhan digunakan untuk apa ya? Nama Tuhan digunakan untuk pujian. You want to praise your Lord. Menyatakan puji nama Tuhan. Maka nama Tuhan dipakai karena aku mau meninggikan Dia. Nama Tuhan disertakan karena aku ingin dari mulut saya ada pujian untuk menghormati Sang Pencipta. Saudara, seorang namanya Paul Ricoeur mengingatkan kepada kita bahwa kita adalah orang-orang yang kemana-mana pergi bukan cuma menginterpretasi, tapi juga orang yang memberikan pengertian secara verbal tentang interpretasi kita. Sebelum Ricoeur, ada seorang bernama Maurice Merleau-Ponty. Ini semua orang Prancis namanya susah-susah ya, menyebalkan. Maurice Merleau-Ponty. Saya dikoreksi berkali-kali ngomong ini. Ada seorang rekan yang belajar tentang Jean Baudrillard. Dia yang kasih tahu saya nama Prancis musinya disebut apa. Akhirnya saya jadi sadar bagaimana menyebut nama-nama Prancis. Saudara kalau tanya saya bisa tahu makanan Prancis. Pisang goreng, itu saya tahu. Nah saudara, saya lupa namanya. Maurice Merleau-Ponty. Nah dia mengatakan bahwa manusia adalah binatang yang dikutuk untuk cari makna. Condemned for meaning. Di mana-mana dia harus cari makna. Dia lihat bangunan mau cari maknanya apa ya. Dia lihat langit dia mau cari tahu itu langit maknanya apa. Dia lihat air terjun mau cari tahu maknanya. Justru karena ingin tahu makna. Manusia menjadi makhluk yang menyelidiki segala hal. Ingin tahu makna. Tapi Paul Ricoeur mengatakan manusia bukan cuma ingin tahu makna. Manusia juga diizinkan untuk menginterpretasi dan mengekspresikan makna yang dia dapat. Maka kalau saudara menyelidiki tentang Tuhan karena ingin tahu apa makna mengenal Tuhan. Apa arti Alkitab? Apa yang dimaksud dengan Tuhan? Bagaimana aku mengenal cerita-cerita Alkitab? Saudara makin kenal Tuhan. Saudara gak bisa berhenti di dalam pengenalan. Saudara harus melanjutkan dengan mengekspresikannya. Maka ada yang indah di dalam alam kita. Alam jadi karena Tuhan berfirman. Dan firman Tuhan menjadikan alam. Alam akan jadi sempurna. Kalau ada perkataan praise dari manusia yang kembali ke Tuhan. Maka saudara, kapan sih seluruh ciptaan genap? Seluruh ciptaan genap kalau ada kata-kata manusia memuji Tuhan karena alam ciptaannya. Alam ciptaan muncul karena kata-kata Tuhan. Alam ciptaan sempurna
kalau ada kata-kata pujian dari seluruh manusia di bumi meninggikan Tuhan. Inilah saat ketika Kristus datang kedua kali. Yesus datang kedua kali, seluruh bumi akan memuji Tuhan. Seluruh bangsa akan memuji Tuhan. Mau Venezuela, mau Iran, mau Timor Leste, mau Indonesia. Semua akan puji Tuhan. Karena yang tidak puji Tuhan, yang tidak beriman, semua sudah disingkirkan. Maka bumi akan diwariskan oleh orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan semua akan berseru, terpujilah Tuhan, Allahmu begitu agung. Terpujilah Tuhan, keselamatanmu begitu besar. Terpujilah Tuhan, kebaikanmu sempurna. Dan puji-pujian yang memenuhi bumi. Inilah yang menyempurnakan ciptaan. Saudara, saya pernah lihat karya dari seorang melukis ya. Dia terus bilang ke saya, belum selesai. Ini dia pelukis di Malang. Lalu saya datang lagi, lihat lukisannya belum selesai. Lama loh ya, apa yang masih kurang? Dia mengatakan ada satu yang kurang. Apa yang kurang? Dia melukis ekor kuda, tapi cuma dari kepala sampai leher. Kemudian kuda ini ada di dalam pemandangan dari langit malam. Dia mengatakan dia ingin tunggu langit malam itu menunjukkan bintang-bintang yang pas dari sudut pandang dia di belakang rumahnya. Jadi dia tunggu, kalau masih ada awan dia gak mau, dia tunggu sampai selesai dulu. Jadi ternyata ada sentuhan akhir yang saya belum tahu. Saya bilang ke dia, ini udah bagus. Dia bilang, no. Sudahlah, menghayal aja bikin bintang-bintangnya. Masa gak bisa? Gak bisa, saya mau lihat langsung. Seniman itu begitu ya, ada kengototan yang kita kurang ngerti. Tapi ada orang yang sok seni, ngototnya untuk hal yang aneh-aneh lah. Nah ini seniman sejati. Dia mengatakan, saya mau tunggu sampai nanti langit menunjukkan bintang. Saya lihat lalu saya lukis. Akhirnya setelah jadi, saya tanya, memang bagus sih. Tapi apa maknanya? Dia mengatakan maknanya adalah saya ingin ada lambang kekuatan di tempat di mana saya biasa merenung, yaitu di belakang rumah saya. Dan saya tidak pernah menikmati indahnya bintang-bintang karena polusi, awan dan lain-lain. Saya tunggu waktunya sampai real lihat bintang-bintang. Saya tiru persis apa yang saya lihat, baru saya bisa mengabadikan momen itu. Bukan lewat fotografi, tapi lewat tangan saya sendiri. Nah ini yang dikatakan oleh sang seniman itu. Tuhan adalah seniman yang agung. Kalau kita tanya Tuhan, bumimu begitu bagus, Tuhan bilang not yet completed. Not yet. Kapan komplitnya Tuhan? Bentar lagi. Oh kapan ya? Nanti kalau manusia sudah penuh bumi, hampir. Kapan? Ketika praise karena kemuliaan Tuhan datang dari seluruh bumi, dipanjatkan kepada Tuhan. Itulah saatnya ciptaan ini sempurna. Maka saudara jangan sembarang ucapkan nama Tuhan. Karena nama Tuhan adalah nama yang akan dipuji oleh orang-orang di bumi ketika saat akhir itu tiba. Nama Tuhan terlalu sakral, terlalu agung, terlalu hormat. Jika dikatakan tanpa intensi memuji. Maka biarlah nama Tuhan ditinggikan. Nama Tuhan dilibatkan dengan intensi mencicipi keadilan sorgawi di tengah-tengah pengadilan dunia. Nama Tuhan diucapkan dengan intensi doa. Memohon Tuhan menginterupsi hidup kita. Dan memberikan apa yang kita harap terjadi untuk keadaan masa depan yang lebih baik. Dan nama Tuhan diberikan oleh mulut kita karena kita mau memuji Dia. Seperti pujian yang dipanjatkan seluruh bumi pada momen akhir ketika seluruh ciptaan menjadi sempurna. Inilah sebabnya jangan gunakan nama Tuhan dengan sembarangan. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Nama ini terlalu hormat, nama ini terlalu agung untuk konteks yang tidak seagung yang tadi sudah dibagikan. Konteks keadilan, konteks pengharapan doa, konteks pujian dari pekerjaan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita, mari kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah namamu yang menyatakan keagunganmu melalui belas kasihan, cinta kasih, dan penyertaan bagi kami. Kami bersyukur karena kami menjadi umat yang berlimpah hidupnya oleh karena Tuhan memberikan firman kepada kami. Kami mohon kami yang sudah mengenal namamu, kami ingin ada keadilan di dunia ini. Keadilan yang memelihara hidup, keadilan yang menumbuhkan belas kasihan. Kami mohon kami diizinkan untuk berseru kepadamu dengan namamu. Sebab kami menginginkan masa depan yang baik bagi kami. Kami mohon izinkan mulut kami memuji nama Tuhan dengan pantas. Sebab Engkaulah yang menyempurnakan seluruh ciptaanmu dengan puji-pujian kami. Terima kasih untuk keagunganmu yang Engkau izinkan kami kenal. Biarlah mulut kami tidak henti-henti memuji Tuhan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.